Selamat pagi, Guru. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih, Guru. Bagaimana apa kabarnya hari ini? Baik. Hari ini pertemuan kita yang pertama ya di dalam minggu ini. Nah, oleh karena itu sebelum kita memulai kita punya pelajaran hari ini, sebaiknya Ibu meminta salah satu peserta didik untuk memimpin kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ibu mau absen dulu. Alexander, Hadir, Ibu. Alfrida, hadir dulu. Hari ini kan kita pertemuan pertama kan? Ya. Ibu mau tanya kepada kalian, guna kita mempelajari sejarah, masih ada yang ingat guna atau manfaat kita mempelajari pelajaran sejarah? Oke, silahkan. Mengetahui peristiwa dan kejadian di masa lalu. Mengetahui peristiwa dan kejadian di masa lalu. Oke, itu menurut kalian punya teman. Satu lagi. Oke, silahkan. Belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan di masa lalu. Jadi ingat ya, kita belajar atau manfaat dari belajar sejarah, yakni kita mempelajari masa lalu, kita belajar dari kesalahan masa lalu agar tidak mengulanginya lagi, dan pelajaran-pelajaran yang sudah terjadi atau kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu itu kita jadikan sebagai hikmah atau pelajaran buat kita menatap masa depan. Kita akan belajar tentang ini, menganalisis persamaan perbedaan antara manusia purba Indonesia dengan manusia purba Indonesia dan dunia dengan manusia modern dalam bentuk aspek fisik maupun non fisik. Untuk hari ini itu ada indikator pencapaian kompetensi. Itu yang harus kalian kuasai hari ini, yaitu mulai dari mendeskripsikan tentang awal terbentuknya bumi berdasarkan geologi atau ilmu yang mempelajari tentang terbentuknya bumi itu sendiri. Lalu dari situ kita akan berusaha, kalian akan dikasih tugas untuk mengumpulkan informasi mengenai jenis-jenis manusia purba, tapi khusus di Indonesia saja dulu. Lalu alasan kenapa pada asli kalau dia menemukan yang namanya manusia purba itu kebanyakan lokasinya itu di dekat gua atau di dekat sungai. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Atau kenapa mereka melakukan penelitian itu di tempat-tempat seperti itu? Alasannya apa? Lalu yang keempat, identifikasi hasil budaya manusia purba Indonesia itu apa saja. Lalu tentang asal usul nenek moyang Indonesia ini sebenarnya asalnya dari mana? Gitu. Kita yang banyak-banyak ini beragam suku bangsa ini, kira-kira nenek moyangnya itu asal dari mana? Lalu yang terakhir itu tentang menganalisis manusia purba di Indonesia dengan kaitannya dengan nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi manusia purba yang ada di Indonesia hubungannya dengan kita punya nenek moyang bangsanya itu seperti apa? Ada hubungannya seperti apa? Itu yang nanti kita akan berusaha untuk menganalisis. Nah, dalam pembelajarannya itu otomatis kalian akan dibentuk oleh dalam beberapa kelompok. Nah, setiap kelompok itu nantinya akan dikasih tugas dan kalian harus mempresentasikan di depan, yaitu mempresentasikan kalian punya hasil diskusi dari tiap kelompok itu. Bisa paham di sini? Jadi ini sudah sesuai dengan dia punya indikator pencapaian kompetensi. Ini yang kita punya tujuan pembelajaran. Kalau lebih yang tadi 6 itu. Nah, selanjutnya kita punya materinya itu dengan judul proses terbentuknya bumi dan manusia. Nah, sebelumnya lihat dulu ini video ya.
Sudah, nonton sedikit ya. Oke, nah dari ini tayangan video, nah, yang pertama ibu punya pertanyaan. Ibu punya pertanyaan yaitu apa yang Anda pahami atau ketahui dari video tersebut? Kira-kira yang kalian bisa paham itu apa? Oke, kira-kira Sejarah kehidupan manusia purba. sejarah kehidupan manusia purba. Ada lagi yang lain? Oke, Perkembangan bumi. perkembangan bumi. Sekarang yang kedua, pertanyaan yang berikut. Dia tentang proses terbentuknya bumi yang terjadi dalam jangka waktu yang sangat panjang. Sedangkan kalau menurut kitab suci kita menyatakan bahwa bumi dibentuk Allah dalam waktu 7 hari. Manakah yang Anda percaya dan jelaskan menurut pendapatnya? Silahkan. Coba dulu, kita bicara saja, kita santai saja. Kita pernah dengar bahwa bumi ini terbentuk, kalau menurut ilmu itu terbentuk jutaan tahun. Tapi dalam kitab suci kita, Allah bentuk dia dalam waktu 7 hari. 7 hari lamanya sampai terakhir diciptakannya itu manusia. Nah, mana yang Anda percayai dan silahkan jelaskan. Yang kalian percaya yang mana, alasannya apa? Itu saja dulu. Oke, Kalau menurut ilmu ya dia tetap ilmu pengetahuan, dan menurut kitab suci tetap kitab suci. Oke, terima kasih banyak. Nah, tepuk tangan dulu buat kalian yang kenal. Jadi begini, satu hal yang ibu ingin sampaikan. Kalau seperti yang tadi kalian punya teman bilang, kalau menurut ilmu pengetahuan ya ilmu pengetahuan. Sedangkan kalau menurut kitab suci ya itu menurut persepsi kitab suci. Karena begini, ingat ada satu pepatah yang bilang begini, waktu Tuhan bukanlah waktu manusia. Berarti pemikiran Tuhan bukanlah pemikiran manusia. Jadi penciptaan yang dilakukan Tuhan dengan waktu yang cepat tidak akan bisa juga diterima oleh kita punya akal sehat atau pemikiran manusia ini. Jadi ya, pemikiran atau waktu Tuhan tidak sama dengan pemikiran dan waktunya manusia. Begitu. Singkat, Selesa bisa paham ini? Bisa. Nah, oleh karena itu kita sebagai manusia ada ilmu yang mempelajari tentang bumi secara keseluruhan yang dikenal dengan istilah geologis. Nah, kalau geografi artinya penggambaran tentang bumi. Kalau ilmu yang lebih mempelajari tentang bumi secara keseluruhan itu disebut dengan geologis. Nah, geologis saja. Oleh karena itu dengar sini, di bagian depan ini ada yang namanya pembalakan atau pembagian zaman berdasarkan ilmu geologi. Berarti ada pembabakan zaman berdasarkan ilmu yang pelajari tentang bumi itu. Yang paling pertama namanya ya, Arkeum atau zaman Astoikum. Berikut Nah, jadi berdasarkan ilmu geologi ini ada 4 zaman utama. Ini 4 zaman utama. Nah, setiap zaman nanti ada terbagi lagi dalam beberapa zaman-zaman kecil dengan dia punya ciri-ciri khusus. Begitu. Dan kapan manusia ada di bumi itu juga ada. Begitu. Dari yang namanya kalau di kitab suci bilang yang diciptakan paling pertama itu adalah benda-benda penerang dan sampai terakhir manusia itu juga ada di ini ilmu. Tapi nanti dia tata urutan kita lihat dulu. Nah, jadi kalau kalian berhitung kita nanti ada terdiri dari kurang lebih 4-5 zaman. Jadi kurang lebih nanti hari ini kita akan diskusi kelompok pun tentang pokok materi yang ini. Lalu bagian yang di mana manusia purba itu dia hidup, yang di Indonesia dong hidup itu di mana saja? Di zaman yang mana?
Bisa paham ini ya? Binatang-binatang purba yang katanya dulu punah, itu kira-kira dia ada di mana? Di kelompok yang mana? Bisa paham ini ya? Oke. Nah, kita masuk di kegiatan diskusi. Nah, dalam kegiatan diskusi ini, Ibu akan membagi kita kurang lebih menjadi 5 kelompok. Nanti caranya itu adalah sama. Kita berhitung ya. Oke, kita mulai dari berhitung dari yang paling belakang saja. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tadi yang kelompok satu mana? Kelompok 1. Satu, ini. Oke. Kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga. 4. Kelompok yang ketiga. Kelompok yang kelima. Nah, jadi perhatikan sudah semua kalian punya lembar diskusi itu. Setiap kelompok itu masing-masing bertanggung jawab terhadap soal yang harus kalian kerjakan. Nah, dalam 5 kelompok ini dengan sini itu ada pembagian dari yang tadi kita punya tujuan pembelajaran itu. Misalnya kelompok 1 dan kelompok yang kedua itu akan mengumpulkan informasi tentang proses terbentuknya bumi itu. Nah, jadi itu ada beberapa tabel kalian harus lengkapi. Nah, yang Ibu minta kelompok 1 dan kelompok 2 itu adalah dia punya ciri-ciri zaman yang tadi kita sebut itu kurang lebih 4 zaman utama ya. Nah, 4 zaman utama itu. Jadi nanti ada kurang lebih 3 ya, 3 zaman di situ ya. Itu nanti kalian cari tahu dia punya ciri-ciri kehidupan, lalu dia punya berlangsungnya kapan, lalu dia punya apakah ada kehidupan pada zaman itu, lalu yang hidup kira-kira sudah ada manusia belum, kalau belum ada manusianya apa yang hidup di itu zaman. Bisa paham di sini? Oke. Lalu kelompok yang ketiga dan keempat itu lebih menekankan pada manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Nah, jadi di situ ada nama manusia purba. Silakan Anda cari tahu dulu dia punya ciri-ciri fisiknya seperti apa, kapan ditemukan, siapa yang menemukan, lalu kira-kira yang waktu kapan dia ditemukan pas Indonesia sedang apa atau sedang mengalami apa begitu. Bisa paham? Nah, kalau kelompok yang terakhir, kelompok 5, itu ada beberapa pertanyaan analisis tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu. Silakan Anda cari tahu dan lengkapi. Oke, kita sepakat kita punya diskusi ini 25 menit setiap kelompok mengumpulkan informasi dengan cara menjawab apa yang sudah Ibu bagi di LKPD itu. Bisa paham? Nah, dari situ tiap kelompok maju presentasi kurang lebih itu 55 menit. Oke, silakan dikerjakan. Ancaman arkeolog atau yang sedang ini beliau. Nah, tadi baca dia benar. Nah, ini menurut pendapat Anda pada masa manusia purba di Indonesia sudah bisa dikerjakan. Oke, Ibu ada satu game tebak warna. Tebak warna, tapi sebut warnanya, bukan baca katanya. Sebut warnanya, bukan baca dia punya mata. Bisa? Nah, ini ungu ya? Oh, salah. Itu warnanya apa? Merah. Merah. Tadi kan Ibu bilang. Sebut warnanya, bukan baca katanya. Oke,
Belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan ya? Oke. Kuning. Hah? Orange. Hah? Biru. Berasal dari ada wilayah itu sendiri. Merah. Kuning. Merah. Hah? Ada yang salah. Biru. Putih. Kita mulai sudah untuk presentasinya. Oke, silakan kelompok 1. Terima kasih teman-teman atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi. Demokrasi zaman masa berlangsung 4,6 tahun sampai 570 juta tahun lalu. Ciri-ciri terbentuknya kerak bumi: 1. Terbentuknya kerak bumi. 2. Bumi masih memiliki suhu yang panas. 3. Durasinya berlangsung kurang lebih 2.500 juta tahun lalu. Temuan kehidupan: tidak ada kehidupan. Oke. Terima kasih. Saya atas nama Alfreda Diana Tony dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan tentang contoh hewan bertulang belakang itu seperti ikan tanpa rahim. Sekian dan terima kasih. Zaman Neozoikum dibagi menjadi 2 bagian, yaitu zaman tersier dan zaman kuarsa. Zaman tersier dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Eosen. Ciri-ciri hilangnya spesies reptil raksasa. Temuan kehidupan reptil raksasa. 2. Miosen. Munculnya invertebrata laut. Temuan kehidupan invertebrata laut. 3. Oligosen. Ciri-ciri lahirnya spesies mamalia. Temuan kehidupan spesies mamalia. 4. Pliocene. Ciri-ciri terbentuknya sabana akibat perubahan iklim. Temuan kehidupan terbentuknya sabana. 2. Kuarter. Kuarter dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Pleistocene atau Dilithium. Ciri-ciri sudah terdapat manusia modern atau Homo sapiens. Temuan kehidupan manusia modern. Yang kedua, Holocene atau Alluvium. Ciri-ciri munculnya manusia cerdas atau Homo sapiens. Temuan kehidupan manusia cerdas. Oke, selanjutnya kelompok yang ketiga. Ciri-ciri jenis manusia purba: Pithecanthropus erectus memiliki tubuh yang tingginya kira-kira 165 sampai 180 cm. 2. Memiliki badan yang tegap tetapi tidak setegap tubuh Pithecanthropus. 3. Memiliki kotoran yang tebal pada kaki dan melintang di sepanjang pelipis. 4. Memiliki otot punyah yang tidak kuat milik Meganthropus. 5. Memiliki volume otak sekitar 900 Apa saja perbedaan fisik antara manusia purba dan manusia modern? Menurut kami sudah ada budaya, karena mereka sudah bisa menciptakan alat-alat sederhana untuk digunakan dalam kehidupan mereka. Contohnya rakit, perahu, kapak genggam, kapak perimbat, dan kapak penetap. Prof. Muhammad Yamin mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia itu sendiri. Karena menurut kami banyaknya penemuan fosil dan artefak di Indonesia lebih lengkap dibandingkan daerah lain di Asia. Contohnya penemuan fosil Pithecanthropus, Soloensis, dan Wazakensis yang tidak ditemukan di daerah lain. Oke, terima kasih untuk hasil presentasi.
binatang yang lain itu karena tidak mampu beradaptasi mereka mati. Muncul manusia purba. Jadi manusia purba itu muncul di zaman Pleistosen. Jangan ciri-ciri manusia purba itu ada dia punya volume otak. Nah, volume otak itu yang membuat perbandingan tingkat kecerdasan. Nah, Homo sapiens otomatis dia paling cerdas. Disebut Pithecanthropus itu artinya Pitec itu artinya kera. Anthropus itu artinya manusia. Jadi Pithecanthropus artinya manusia kera. Pithecanthropus ini dia lebih pintar dari simpanse atau kera, tapi dia tidak lebih pintar daripada manusia. Oke. Terima kasih. Yes. Oke. Jadi pertanyaan terakhir ini, apakah hari ini kita punya pelajaran itu menyenangkan bagi Anda? Alasannya apa? Minggu depan kita akan sambung lagi, kita punya materi, tapi akan membahas tentang manusia purba di dunia. Hari ini kan sudah tentang proses bumi dengan manusia purba di Indonesia. Minggu depan itu kita akan belajar tentang manusia purba di dunia. Sekian dan terima kasih. Sebelum kita mengakhiri, minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa penutup. Amin. Terima kasih.